A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah diceritakan pada suatu saat, suatu hadis yang sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon yang memiliki 4 cabang. Pohon itu disebut juga sebagai Syajaratul Yaqin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nur Muhammad dari intan putih serupa dengan burung merak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan burung merak itu di atas Syajaratul Yaqin. Bertasbihlah burung tadi di atas pohon tersebut selama 70.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cermin kehidupan, Mir'atul Hayati, dan diletakkanlah cermin kehidupan tersebut di muka burung merak tersebut. Ketika burung tersebut menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang lebih indah dan perhiasan yang lebih baik serta lemah lembut tingkah lakunya. Maka dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berkeringatlah ia hingga meneteslah keringat tersebut 6 tetesan. Dari tetes yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dari tetesan kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Umar radhiyallahu an. Dari tetesan ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Utsman. Dari tetesan keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ali radhiyallahu an. Dari tetesan kelima kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bunga mawar, dan dari tetesan yang keenam Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan padi. Kemudian bersujudlah nur-nur yang berasal dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi 5 kali. Maka jadilah sujud itu atas diri kita sebagai kewajiban 5 waktu. Kemudian Allah Ta'ala mewajibkan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi melihat nur itu sekali lagi, maka berkeringatlah dia karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat dari keringat hidungnya, menciptakan arsy dari keringat wajahnya, menciptakan kursi, lauh mahfuz, qalam, matahari, rembulan, beberapa hijab, bintang-bintang, dan segala sesuatu yang ada di langit, dan menciptakan para nabi, utusan rasul, ulama, syuhada, orang-orang soleh dari keringat dadanya, dan menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di dunia dari keringat punggungnya, dan menciptakan umat Muhammad dari kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat dari keringat alisnya, diciptakan ruhnya kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, dan golongan yang serupa dengan mereka dari kaum yang melampaui batas seperti orang-orang munafik dari keringat telinganya. Diciptakan pula bumi dari arah timur sampai barat, dan apa yang ada di antara keduanya dari keringat kakinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nur Muhammad, lihatlah di mukamu wahai Nur Muhammad. Maka melihatlah dia, dan terlihat di mukanya berupa nur, di belakangnya berupa nur, di kanannya berupa nur, dan di kirinya berupa nur. Nur-nur tersebut adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali rahimahullah. Lalu bertasbihlah nur-nur tersebut selama 70.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nur para nabi dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat nur Muhammad sekaligus menjadikan ruh-ruh para nabi dari nur Muhammad. Maksudnya dijadikan ruh-ruh para nabi dari keringat nur Muhammad, jadi dijadikan pula ruh-ruh umat para nabi tersebut dari ruh-ruh nabi mereka, yakni ruh setiap umat dijadikan dari keringat ruh nabinya, dan dijadikan ruh-ruh kaum mukminin dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkatalah semua ruh tadi dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebuah lampu dari akik yang merah terlihat dari luar dalamnya. Kemudian dijadikan pula wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti wajahnya di dunia. Diletakkannya wajah tersebut di dalam lampu, berdirilah di dalamnya sebagaimana berdirinya ketika sholat. Lalu berkelilinglah ruh para nabi di sekitar Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertasbih
bertahlil selama 1000 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada semua ruh agar melihat wajah Muhammad, maka melihatlah mereka kepadanya. Di antara mereka ada yang melihat kepalanya, jadilah di dunia ada dia pemimpin dan raja di antara para makhluk. Di antaranya pula mereka ada yang melihat keningnya, jadilah dia pemimpin yang adil. Dan di antara mereka ada yang melihat kedua matanya, jadilah dia hafal kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang melihat alisnya, jadilah dia tukang ukir. Di antara mereka ada yang melihat kedua telinganya, jadilah dia orang yang ahli mendengar dan menerima. Dan di antara mereka ada yang melihat kedua pipinya, jadilah dia orang yang bagus dan pandai. Di antara mereka ada yang melihat kedua bibirnya, jadilah dia di dunia sebagai menteri. Di antara mereka ada yang melihat hidungnya, jadilah dia seorang hakim, tabib, penjual minyak wangi. Di antara mereka ada yang melihat mulutnya, jadilah dia seorang ahli puasa. Di antara mereka ada yang melihat giginya, jadilah dia seorang yang bagus parasnya. Di antara mereka ada yang melihat lidahnya, jadilah dia utusan di antara para raja. Di antara mereka ada yang melihat kerongkongannya, jadilah dia ahli dakwah, penasihat dan ahli azan. Di antara mereka ada yang melihat jenggotnya, jadilah dia seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang melihat lehernya, jadilah dia seorang pedagang. Di antara mereka ada yang melihat kedua bahunya, jadilah dia seorang ahli penunggang kuda dan ahli pembuat pedang. Di antara mereka ada yang melihat bahu sebelah kanan, jadilah dia seorang hajjam atau cantuk, yaitu ahli mengeluarkan darah kotor. Di antara mereka ada yang melihat bahu sebelah kiri, jadilah dia seorang yang bodoh. Di antara mereka ada yang melihat telapak tangan kanan, jadilah dia seorang tukang tukar uang dan pembordir. Di antara mereka lagi ada yang melihat telapak tangan kirinya, jadilah dia seorang juru takar. Di antara mereka lagi ada yang melihat kedua tangannya, jadilah dia seorang dermawan dan cerdas. Di antara mereka ada yang melihat punggung telapak tangan kirinya, maka jadilah dia seorang yang bakhil atau kikir. Di antara mereka ada yang melihat punggung telapak tangan kanannya, maka jadilah dia seorang juru masak. Di antara mereka ada yang melihat ujung-ujung jari tangan kirinya, maka jadilah dia seorang sekretaris. Di antara mereka ada yang melihat ujung-ujung jari tangan kanannya, jadilah dia seorang penjahit. Di antara mereka ada yang melihat jari-jari tangan kirinya, maka jadilah dia seorang tukang besi. Di antara mereka ada yang melihat dadanya, jadilah dia seorang alim, mulia dan mujtahid. Di antara mereka ada yang melihat punggung tubuhnya, jadilah dia seorang tawadu dan taat terhadap perintah agama. Di antara mereka ada yang melihat lambungnya, jadilah dia seorang yang ahli berperang. Di antara mereka ada yang melihat perutnya, jadilah dia seorang qanaah dan ahli juhud. Dan di antara mereka ada yang melihat kedua lututnya, jadilah dia seorang ruku dan sujud. Kemudian lagi di antara mereka ada yang melihat kedua kakinya, maka jadilah dia seorang pemburu. Di antara mereka lagi ada yang melihat kedua telapak kakinya, maka jadilah dia seorang yang ahli berjalan. Di antara mereka lagi ada yang melihat bayang-bayangnya, jadilah dia seorang penyanyi dan ahli gitar. Di antara mereka ada yang tidak melihatnya sama sekali, maka jadilah dia golongan Yahudi, Nasrani, kafir dan Majusi. Dan di antara mereka ada pula yang tidak melihatnya sama sekali, menjadi golongan yang mengaku menjadi Tuhan seperti Fir'aun dan orang-orang kafir lainnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan sholat sebagaimana nama Ahmad dan Muhammad, maka berdirinya seperti alif, rukuknya seperti ha, sujudnya seperti mim, dan duduknya seperti dal. Alif, lam, alif, ha, mim, dal. Dan dijadikan pula makhluk itu seperti tulisan Muhammad, maka kepalanya bulat seperti mim yang pertama, badannya seperti ha, perutnya seperti mim yang kedua, kedua kakinya seperti dal. Maka tidaklah dibakar seseorang dari golongan kafir selagi masih dalam wujudnya manusia, akan tetapi diganti wujudnya kafir tersebut menjadi babi hutan, lalu dibakarlah dia di atas api neraka. Wallahu a'lam bishawab.